Hari Kamis kemarin seakan menjadi hari penuh debar sekaligus ujian hati bagi Fahri Albar dan sang istri Renata Kusmanto. Ya, hari Kamis kemarin berkas kasus narkoba Fahri Albar resmi dinyatakan P21 alias lengkap, sehingga aktor putra Ahmad Albar itu pun akhirnya resmi dipindahkan dari tahanan narkoba Polres Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Maka pagi-pagi sekali, Fahri pun dikawal petugas Kejari Jakarta Selatan menuju markas Kejari tanpa lagi mengenakan rompi oranye khas tahanan, melainkan kemeja warna biru pucat. Tak lama setelah Fahri memasuki markas Kejari Jakarta Selatan, Renata Kusmanto pun setia mendampingi Fahri sang suami, lengkap dengan didampingi sang pengacara. Seolah-olah Renata tak ingin membiarkan Fahri lemah semangat karena ditimpakan 3 pasal berlapis dengan ancaman hukuman yang tak main-main. Pasalnya tertangkap mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 14 Februari 2018 lalu. Fahri pun dikenakan pasal 111, 127 dan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Mari, jalan Pak. Mari, sehat Mari. Amin. Ya, diajak Pak. Pada hari ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau yang dikenal tahap 2 dari Polres Jakarta Selatan sehubungan dengan proses hukum atas nama tersangka Fahri Albar. Uniknya tak banyak yang tahu jika kedatangan Renata kemarin diam-diam juga mengajak kedua anaknya untuk bertatap muka dengan Fahri sang ayah. Maklum, sudah 2 bulan lebih Fahri terpisah dari anak-anaknya gara-gara tersandung kasus narkoba. Uniknya, pertemuan diam-diam Fahri dengan sang buah hati kemarin turut menyisakan pemandangan mengejutkan tentang pengorbanan dan ketabahan Renata menghadapi ujian hati. Pasalnya, sementara Fahri ditemui anak-anaknya, Renata justru pantang-panting bersama sang pengacara mengurus pengajuan permohonan agar Fahri tidak ditahan, melainkan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO sambil menunggu sidang kasus narkobanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, demi sang suami, Renata bahkan rela menahan panas terik matahari yang menyengat pada hari Kamis kemarin karena harus mondar-mandir antara markas Kejari Jakarta Selatan ke RSKO demi mengurus administrasi hingga surat permohonan rehabilitasi Fahri tanpa sama sekali menunjukkan guratan susah, apalagi mengeluh, melainkan dengan senyum. Senang lah harinya, semua anak-anaknya senang tadi. Masih proses. Kita lagi mengajukan permohonan supaya tidak ditahan dan bisa kembali lagi dititipkan di RSKO sambil menjalani proses sidang. Barang Mbak, pesan Mbak. Titip anak-anak aja katanya. Iya. Kasih. Ayo, buka. Sorry. Hari ini tadi permohonan kita sebagai tim kuasa hukumnya Fahri untuk melanjutkan Fahri dikembalikan lagi di RSKO sambil menunggu proses persidangan, dan sampai nanti menjalani proses persidangan insya Allah kita akan berangkatnya tetap dari RSKO untuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi permohonan kita yang kemarin siang kita masukkan, kemarin siang, dan dari Mbak Renata juga menjamin bahwa suaminya akan menjalani proses rehabilitasi di RSKO, tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Dan hasil kerja keras serta ketabahan Renata bersama sang pengacara mengurus surat permohonan rehabilitasi Fahri Albar pun berbuah manis. Hari Kamis kemarin, Fahri akhirnya dinyatakan resmi tidak ditahan di tahanan Kejari Jakarta Selatan sambil menunggu sidang kasus narkobanya digelar, tapi menjalani rehabilitasi di RSKO. Ironisnya, keputusan resmi rehabilitasi Fahri sambil menunggu sidang tersebut bukan tanpa pengorbanan. Pasalnya, Renata lagi-lagi harus pasang badan rela menjadi penjamin agar Fahri bisa menjalani rehabilitasi dan bukannya ditahan.
Tidak hanya itu saja, Renata pun diwajibkan mengikuti konsultasi di RSKO demi sang suami. Penahanannya di rehabilitasi rumah sakit ketergantungan obat di Cibubur. Ya alhamdulillahnya tadi dikabulkan dan insya Allah kita tinggal menunggu mobil untuk kembali lagi berangkat ke RSKO untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di RSKO ya tetap harus tinggal di sana karena harus meneruskan proses detoksnya yang belum selesai dan masih ada setiap minggunya itu konselor-konselornya hadir di situ, ada dokternya lagi kan. Jadi setiap minggu juga dari pihaknya Mbak Renata juga sebagai istrinya masih hadir di RSKO untuk menjalani semacam kayak konsultasi, asesmen. Mengejutkan, dalam situasi sulit justru Renata lah yang terlihat bak superwoman mengurus permohonan rehabilitasi Fahri, menguras tenaga demi mendampingi sang suami sambil tetap mengurus kedua buah hatinya. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Ada apa dengan Fahri? Mengapa pihak Fahri terutama Renata rela pontang-panting agar Fahri tidak ditahan melainkan harus direhabilitasi? Sempat 2 kali dilarikan ke rumah sakit sejak ditangkap Polres Jakarta Selatan, benarkah Fahri belum bisa pisah dari barang haram narkoba hingga membutuhkan rehabilitasi? Oh iya. Ini mari. Alhamdulillah. Mari. Mobil. Seneng nggak Fahri? Yuk. Anak-anak happy nggak bang? Happy. Thank you. Sempet main gimana bang? Main apa gitu sama anak-anak, ngobrolin apa bang? Secara kesehatan sudah alhamdulillah lebih baik daripada pada saat pertama kali ditangkap. Tapi yang pasti karena proses rehabilitasi dan detoksnya masih tetap berjalan, ya kita masih terus mengikuti proses yang ada di RSKO. Jadi pertimbangannya adalah memang harus masih tetap dijalankan detoksnya. Ya pesannya sih semoga cepat proses hukumnya berjalan ya biar segera vonis dan dia bisa kembali lagi bersama anak istri dan keluarganya. Tadi juga kan ketemu sama istri sama anaknya bahagia, apalagi anaknya tadi juga ya senang banget ketemu papahnya sampai nggak mau dilepas pada saat tadi keluar dari Polres. Sakit membawa bahagia, itulah yang pekan ini dirasakan oleh artis Shireen Sungkar. Melahirkan anak ketiganya, Shireen sempat melewati masa-masa persalinan dengan sakit yang luar biasa. Nah, seperti apakah kisah perjuangan mulia Shireen? Meregang antara hidup dan mati demi melahirkan anak ketiganya. Sementara itu, Anissa Azizah dikabarkan semakin sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Raditya Dika. Tapi mengapa semakin mendekati hari H pernikahan, Anissa jadi semakin tertutup? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.